Haleluya, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti bersama saya Pastor Jumadi Situmeang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 Alkitab berkata sampai yang ke-7, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat ke-7, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyadari bahwa Daud ini adalah seorang raja, di mana seluruh kehidupannya dipenuhi dengan orang-orang yang mengelilingi dia. Tetapi sekalipun dia raja, setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya masalah dan kekhawatiran dalam kehidupannya. Nah, kalau kita perhatikan di ayat ke-6 dan ke-7, Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Nah, sebagai raja ternyata Daud sama seperti kita manusia biasa ataupun manusia yang status sosialnya hanya sebagai orang biasa. Kita juga pasti juga akan mengalami yang namanya tekanan. Di sini Daud menerangkan bahwa dia mengalami suatu tekanan dalam jiwanya dan kegelisahan di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia berkata kepada dirinya sendiri untuk tetap berharap kepada Allah dan bersyukur kepadanya, dan dia memberikan support untuk dirinya sendiri bahwa Allah itu yang akan menolong seluruh kehidupannya. Nah, ini suatu motivasi diri yang Daud berikan kepada dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan membuat diri kita termotivasi sendiri dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ya sekali-sekala kita perlulah motivasi dari orang luar atau dari luar. Tetapi mari kita belajar dari Daud. Daud seringkali dia memotivasi dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita hari-hari ini di akhir tahun 2020 ini, kita mungkin udah mulai gelisah, khawatir kenapa keadaan masih belum berubah, apa yang akan terjadi nanti di tahun akan datang, bagaimana apa yang harus saya lakukan, bagaimana dengan bisnis saya, usaha saya, pekerjaan kita, sehingga itu membuat kita gelisah, jiwa kita tertekan. Mari kita belajar seperti Daud. Daud berkata, kita harus tetap berharap kepada Allah, kita belajar bersyukur, dan kita harus tetap percaya bahwa Allah itu adalah penolong kita. Nah, 3 hal ini kita belajar dari Daud, bahwa tetap berharap kepada Tuhan sekalipun kita gelisah, sekalipun jiwa kita tertekan, tetap berharap kepada Tuhan. Yang kedua, selalu mengucap syukur untuk segala sesuatu keadaan yang kita hadapi, baik atau tidak baik, senang atau tidak senang, kita belajar untuk mensyukuri keadaan kita. Baik saat ini Bapak Ibu mungkin sudah tidak punya pekerjaan atau usaha, belajar mengucap syukur supaya jiwamu tidak tertekan. Ataupun engkau masih ada pekerjaan tapi tidak memiliki untung yang luar biasa, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah tetap percaya bahwa Tuhanlah penolong kita satu-satunya. Jangan berharap kepada manusia, tapi tetap berharap kepada pertolongan Tuhan, karena pertolongan Tuhan itu nggak bisa kita pikirkan. Pertolongan Tuhan itu ajaib. Mungkin dengan cara yang tiba-tiba Tuhan bisa mendatangkan orang untuk menolong kita, atau mungkin Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Itu pertolongan Tuhan. Mari kita tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar sama seperti Daud. Kita memotivasi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau hari ini gelisah, katakan, hei jiwaku, kenapa engkau tertekan dan gelisah? Kau harus tetap berharap kepada Tuhan. Kau harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami belajar bahwa hidup kami hanya berharap, hanya bersandar, dan kami percaya bahwa kami belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.